Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang simulasi kesadaran bencana gempa bumi, baik sebelum terjadi, saat terjadi, dan pasca terjadinya gempa bumi itu sendiri. Nah, saya selaku moderator yaitu Novita Dewi Suryani. Disaster Awareness Bencana Gempa Bumi di Palu. Kota Palu merupakan salah satu kota tingkat rawan bencana yang tinggi. Pada tanggal 28 September 2018 yang lalu, telah terjadi gempa bumi. Selain itu, juga terjadi tsunami dan fenomena likuifaksi. Menurut BNPB, dampak bencana gempa bumi dan tsunami tercatat 2.000 orang lebih meninggal dunia. Banyak bangunan yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami. Kerusakan dan kerugian dari bencana itu mencapai 13 triliun lebih rupiah. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan melakukan mitigasi dan preparedness bencana. Perlu adanya pemberitahuan disaster mengenai bencana gempa bumi, yaitu dengan cara pemberian edukasi mengenai hal tersebut, yang mana edukasi ini terdiri dari fase pencegahan, yaitu mitigasi, preparedness, response, dan juga recovery pada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana seperti Kota Palu. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak dan terjadi setiap saat, berlangsung dalam waktu yang singkat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak bencana. Yang pertama adalah perencanaan lokasi atau land management dan pengaturan penempatan penduduk. Yang kedua adalah memperkuat bangunan dan infrastruktur serta memperbaiki peraturan kode desain yang sesuai. Yang ketiga adalah merealokasikan aktivitas yang tinggi ke daerah yang lebih aman dengan mengembangkan mikrozonasi. Yang keempat adalah mensosialisasikan dan melakukan training yang intensif bagi penduduk di daerah yang rawan bencana. Dan yang terakhir adalah melindungi dari kerusakan dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan. Baik, saya Julia akan menjelaskan 5 parameter yang menjadi acuan dalam kerangka kerja kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi atau tsunami. Yang pertama, pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana. Kedua, kebijakan dan paduan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Yang ketiga, rencana evaluasi, pertolongan, dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalisirkan. Keempat, sistem peringatan bencana gempa bumi atau tsunami meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadi bencana. Kelima, mobilisasi sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana penting untuk keadaan yang sangat darurat. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap pra-bencana. Bencana di sini yang kita ambil yaitu gempa bumi. Nah, di tahap ini merupakan upaya kita dalam mengurangi bahaya maupun resiko akibat gempa bumi. Di tahap ini yang pertama perlu kita lakukan yaitu mengetahui dan mempelajari sosialisasi tentang penyebab gempa bumi. Dan yang kedua, kita perlu memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang menggantung secara kuat. Dan yang ketiga, kita perlu membuat konstruksi rumah tahan gempa. Dan yang keempat, kita perlu melaksanakan dan mengikuti sosialisasi dan simulasi. Dan yang terakhir, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Cek kestabilan benda yang tergantung atau mudah terjatuh saat terjadinya gempa, misalnya lampu dan lain-lain. Lalu, matikan aliran air, gas, atau listrik apabila tidak terpakai. Selanjutnya, tentukan jalan melarikan diri. Pastikan Anda tahu jalan keluar yang paling aman saat terjadinya gempa bumi. Kemudian, tentukan tempat bertemu. Jika teman atau keluarga Anda terpencar, tentukan 2 tempat untuk bertemu. Yang pertama, lokasi yang aman yang dekat dengan rumah. Yang kedua, lokasi yang berupa bangunan atau taman di dekat desa. Tindakan yang harus diperhatikan dan yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
Yang pertama adalah peletakan perabotan seperti lemari, cermin, dan pajangan-pajangan diatur untuk menempel pada dinding agar mengurangi atau menghindari jatuhnya atau robohnya atau pergeseran pada benda itu yang dapat membahayakan kita saat gempa terjadi. Lalu simpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman dan tidak mudah pecah untuk menghindari kebakaran. Lalu perhatikan jalur evakuasi serta tangga darurat sehingga apabila terjadi gempa bumi dapat mengetahui jalan-jalan mana yang dapat digunakan untuk mengetahui jalan keluar bangunan yang tepat dan paling aman untuk berlindung dari bencana gempa itu. Jika kalian di sebuah gedung seperti kantor ataupun mall ataupun tempat lain apapun itu, biasanya dan seharusnya sudah ada tanda seperti ini. Itu adalah sebagai rute di mana jalan terbaik untuk menghindari dari segala bencana yang akan terjadi. Jadi kalian bisa mengikuti rute yang tertera pada gambar ini dan mengikuti arahnya, itu biasanya akan menunjukkan kalian ke tangga darurat. Apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama, persiapkan makanan praktis untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Yang kedua, siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi dengan asumsi bahwa ponsel tidak berfungsi. Selanjutnya, ada tas ransel siaga. Nah, apa sih tas ransel siaga itu? Tas ransel siaga itu tas yang dapat sebelum kita persiapkan terjadi gempa bumi. Nah, mau tahu isinya apa saja? Yang pertama ada kotak P3K, ada obat-obatan, yang kedua masker, yang ketiga peluit, yang keempat uang secukupnya, yang kelima pakaian, keenam senter, ketujuh air minum, kedelapan makanan tahan lama, yang kesembilan dokumen-dokumen penting, dan yang kesepuluh telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita sepakati nih untuk kumpul setelah terjadinya gempa bumi atau titik kumpul. Nah, titik kumpul ini harus yang aman dan mudah diakses. Bahkan penilaian resikonya pun kecil dan ditandai dengan rambu-rambu yang jelas. Pelajari cara memberikan pertolongan pertama, sebab ambulan bisa datang terlambat lantaran akses jalan terputus. Baik, selanjutnya, adakan latihan melindungi diri dari gempa bumi seperti berlindung di bawah meja, berlari sambil melindungi diri, dan lain-lain. Saat gempa bumi, jangan panik atau menimbulkan kepanikan yang bisa mengakibatkan korban. Berjongkok dan ikuti petunjuk dari petugas yang berwenang. Hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan dan gunakan segitiga aman. Jika terjebak di dalam ruangan atau tertimpa benda sehingga tidak dapat bergerak, jangan menghabiskan energi dengan terus-menerus berteriak. Lebih baik ketuk benda yang ada di sekitar untuk mendapatkan pertolongan. Merapatlah ke dinding dekat pondasi dengan merunduk seraya melindungi kepala. Konstruksi terkuat gedung bertingkat berada di dinding dekat elevator. Jika memungkinkan, merapatlah ke sana. Hati-hati pada runtuhan benda, seperti papan, reklame, kaca, dan dinding bangunan. Jangan menyentuh saklar lampu karena bisa mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Jika menemukan api yang masih kecil, segeralah padamkan dengan air atau pemadam api, tetapi tetap ingat, keselamatan nyawa yang paling utama. Pergilah menuju tempat pengungsian atau shelter terdekat yang ditentukan setelah memastikan keadaan memungkinkan. Ketika proses evakuasi berlangsung pada malam hari, jangan lupa gunakan senter untuk mencegah terjadinya terjatuh atau tersandung. Bawalah barang-barang berharga yang tidak merepotkan seperti dokumen, surat-surat tanah, emas, ataupun uang tunai. Selanjutnya, usahakan tidak menggunakan mobil untuk penyelamatan karena dikhawatirkan dapat menghambat proses kendaraan darurat. Yang selanjutnya yaitu membantu tetangga yang membutuhkan bantuan khusus seperti bayi, lansia, ataupun orang disabilitas, dan orang yang membutuhkan bantuan lainnya. Kemudian, jika terjadi atau jika seseorang yang tertimpa bangunan, maka panggil
orang lain yang lebih berkompeten untuk membantunya, dan juga jangan membantunya sendiri karena bisa membahayakan dirinya dan dirimu. Kemudian, waspadai gempa susulan. Dengarkan gempa susulan di radio maupun media lainnya untuk informasi gempa susulan dan lain-lain. Kemudian, gunakan sendal atau sepatu beralasan untuk melindungi kaki dari serpihan-serpihan kaca maupun benda asing lainnya. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi gempa. Yang pertama, hindari instalasi listrik bertegangan tinggi dan apabila menemukan kerusakan, segera laporkan kepada PLN. Yang kedua, hindari memasuki wilayah kerusakan kecuali sudah dinyatakan aman. Yang ketiga, jauhi reruntuhan bangunan. Yang keempat, bila diperlukan, carilah bantuan dan kerjasama sesama warga serta lembaga pemerintah, adat, keagamaan, dan swadaya masyarakat. Yang kelima, beri bantuan P3K untuk diri sendiri, kemudian bantu orang lain sampai mendapatkan bantuan. Yang keenam, bantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus seperti bayi, orang jompo, orang disabilitas, dan orang lain yang memerlukan bantuan. Baik, berikut adalah simulasi tentang kesadaran bencana gempa bumi, baik sebelum terjadi, saat terjadi, dan pasca terjadinya gempa bumi itu sendiri. Silakan dilihat.
sekian video simulasi bencana gempa bumi itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari kelompok 1 mohon maaf bila ada salah kata dalam penyajian maupun penjelasannya. Saya selaku moderator izin pamit. Sekali lagi mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.